Oke, halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam semuanya, seluruh sahabat GTK Provinsi Sumatera Selatan. Tentunya selamat datang aku ucapin tentunya di podcast kita hari ini. Podcast dari persembahan dari Balai Guru Penggerak Provinsi Sumatera Selatan. Tentunya dalam acara Sanjo, Siniar Aksi Nyata, jalin kolaborasi bersama dengan BGP Provinsi Sumatera Selatan. Tepuk tangan dulu dong. Wow, luar biasa sekali hari ini, senang rasanya hari ini saya Medio Latnisbi, di mana hari ini saya akan bertemu dengan narasumber kita yang sangat luar biasa, yang mana hari ini kita juga mengangkat tema yang cukup menarik sekali tentunya bagi anak-anak atau bagi siswa dan juga guru ya, sebagai stakeholder dalam hal bagaimana mendidik siswa-siswi yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Jadi hari ini kita akan mengangkat tema yang sangat luar biasa, yaitu CPB atau CBP ya, Cinta Bangga Paham Rupiah. Nah, tentunya hari ini Sobat GTK ya, tentunya hari ini karena kenapa kita hari ini mengangkat tentang CBP Rupiah ini tadi, karena hari ini Balai Guru Penggerak Provinsi Sumatera Selatan dengan bangga sudah membuat suatu acara yang berkolaborasi dengan Bank Indonesia dengan nama event yang luar biasa, yaitu TOT ya teman-teman ya, Training of Trainer. Dan tentunya hari ini pemirsa, tentunya sahabat GTK, hari ini saya sudah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa juga, dan juga merupakan salah satu dari pembicaranya juga. Ada Uda, aku manggilnya Uda ya. Boleh. Uda Abdel. Selamat siang Uda. Siang. Sehat ya? Alhamdulillah. Bagaimana perasaannya hari ini sudah menjadi salah satu pembicara dalam acara TOT tadi? Alhamdulillah, senang dan bangga sekali. Oke, jadi udah hari ini sudah menyampaikan dari sudut pandang apa tadi yang disampaikan Uda? Kita menyampaikan dari sudut pandang guru kepada siswa. Kepada siswa tentang bagaimana mengenalkan rupiah. Alright ya. Oke, pastinya kita penasaran sekali kira-kira apa saja yang sudah disampaikan oleh Uda tadi tentunya. Dan kira-kira dari sudut pandang sebagai guru lah, anggaplah Uda ya, mantan guru SD, bagaimana sih caranya memperkenalkan rupiah kepada siswa-siswi. Dan tentunya aku juga kedatangan juga, ini salah satu orang yang paling penting juga tentunya bagi guru-guru kreator konten yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Ada Kak Agus Munir. Selamat siang Kak Agus. Selamat siang. Oke, jadi Kak Agus ini adalah ketua Ya, ketua GKK Sumatera Selatan, guru kreator konten. Guru kreator konten, yang mana tentunya guru kreator konten ini juga salah satu yang mempromosikan bagaimana caranya mengedukasi siswa-siswi untuk cinta, bangga, dan paham rupiah. Wow, luar biasa sekali. Tentunya ini aku sudah penasaran banget sih dari tadi ya. Kalau dari pelatihan tadi sudah dikatakan sepertinya tentang pengenalan rupiah. Emang ada apa sih masalah terhadap rupiah bagi siswa-siswi di Indonesia? Itu ada apa sih? Ini boleh silakan Uda. Menurut Uda ada masalah apa? Baik, terima kasih Medio ya, dan sahabat GTK dimanapun berada. Jadi pada hari ini kami dari BGP bekerja sama dengan Bank Indonesia, yaitu menggait juga GKK Sumsel, mengadakan acara TOT berkaitan dengan bagaimana cinta, paham, dan bangga rupiah, begitu ya. Jadi kegiatan ini sebetulnya ingin mengajak guru-guru kita di Sumatera Selatan khususnya agar mencintai, bangga, dan paham rupiah. Jadi guru-guru ini nanti yang akan berbagi kepada siswa di sekolah bagaimana memperlakukan rupiah. Karena kita tahu ya Pak Medio bahwa rupiah ini adalah alat tukar sah dari Bank Indonesia ya. Dan ini merupakan kebanggaan bangsa kita, begitu rupiah ini. Betul. Karena walau bagaimanapun keadaan, kita tetap cinta rupiah. Oke. Nah, tapi udah yang aku penasaran adalah memang kalau misalnya saat ini emang begini ya, kalau kita ngomong masalah rupiah berarti kita akan berbicara tentang cuan, which is adalah uang. Yang mana anak-anak mungkin dari bayi aja udah tahu dengan uang gitu kan. Dikasih 100 sama 50 udah tahu mereka bedanya ya. Tapi masalahnya adalah apa nih yang menjadi problem dari rupiah itu sendiri sehingga harus diperkenalkan? Apakah masalah uangnya yang apa tadi, kadang-kadang kan ada yang palsu, ada apa, atau seperti apa udah yang difokuskan itu? Betul, salah satunya itu Pak Medio ya. Jadi kita sebagai masyarakat, apalagi guru kepada anak didik, harus mengenalkan bagaimana ciri-ciri dari uang palsu. Kemudian tidak boleh ada bermacam-macam ya. Pertama, merobek, meremas, mestaples ya.
kemudian membasahi ya, tidak boleh. Ya. Menyimpan juga nggak boleh ya? Menyimpan boleh. Itu disarankan bahkan ya. Jadi siswa diharapkan mau menyisihkan sebagian uang belanja jajannya untuk menabung di masa depan. Oke, menabung, berhemat gitu ya. Oke, mantap. Tapi aku penasaran juga kalau dari segi POV dari Kak Agus sebagai guru kreator konten. Kamu juga seorang guru yang muda nih. Masih aktif menjadi seorang guru ya. Tentunya memang pendidikan tentang mengenalkan rupiah itu Kak Agus ngajar SD atau SMP? Saya ngajar di SMP Negeri 7 Penukal Kabupaten Pali. Oh, Pali. SMP. Oke. Iya. Menurut Uda nih, apakah siswa-siswi di sekolah Uda lagi Kak Agus, kira-kira untuk masalah rupiah itu masih ada problem atau enggak sih? Masih ya, karena memang yang beredar sekarang di masyarakat itu kan anak-anak, terutama anak-anak ya. Mereka sebenarnya belum tahu juga kalau ada larangan 5M. Makanya itu tugasnya nih guru kreator konten yang sudah diundang tadi sebanyak kurang lebih 200 GKK tadi, memang salah satunya ya membuat konten-konten terkait edukasi, cinta, bangga, dan paham akan rupiah itu sendiri. Termasuk larangan 5M. Apa itu larangan 5M? Ya, yang seperti dikatakan udah Abdel tadi ya, seperti meremas, merobek, membasahi, kemudian menstaples, ada satu lagi itu pokoknya 5M lah. Oke. Dan tugas kita sih memang rencananya nanti para GKK nanti itu akan membuat konten-konten edukasi terkait CBP tadi. Oke, jadi intinya adalah dari hasil atau follow up dari event tadi. Benar. Jadi guru kreator konten yang udah diundang 200 peserta ya? Iya, wow, kurang lebih ya. Lumayan satu peserta aja bisa mempromosikan tentang cinta terhadap keuangan ya atau rupiah. Itu satu orang aja udah banyak sekali bisa diinformasikan, apalagi 200 orang gitu ya. Mantap sekali. Nah, tapi karena tadi sempat ya udah juga sempat mengatakan bahwasanya sebagai seorang guru kita harus mendidik yang namanya siswa ya nggak, untuk berhemat. Nah, menurut Uda sendiri sebagai seorang guru untuk disampaikan mungkin penonton kita atau sahabat dari GTK ini adalah mungkin dari anak-anak juga siswa-siswi itu bagaimana sih caranya supaya kita berhemat rupiah gitu. Baik, terima kasih ya Pak Medio ya. Jadi harapan kita kepada guru selalu menyampaikan kepada anak didik untuk berhemat ya. Karena ada 3 poin ya dari slogan Bank Indonesia. Siswa itu kita ya sebagai masyarakat harus berhemat berbelanja. Kenapa? Karena kalau kita bawakan kepada siswa Pak Medio, karena masa depan kita kan belum jelas. Jadi setiap uang yang punya di siswa sebagiannya ditabung gitu Medio. Iya, untuk masa depannya. Jadi sekaligus memberikan pelajaran kepada siswa bahwa uang itu tidak harus dihabiskan semuanya, tapi sebagian disisihkan, sebagian dibelanjakan. Jadi kalau dari Uda sendiri nih, misalnya apalagi Uda kan maksudnya dapat terima gaji, mungkin tadi sempat ngakak juga ketika ada salah satu peserta yang mengatakan kenapa ya kalau misalnya udah turun setiap tanggal 1, lalu besoknya tanggal 2 kayak lewat aja, kayak numpang lewat kayak gitu. Nah, menurut Uda ataupun Kak Agus kira-kira bagaimana sih tipsnya supaya kita sebagai seorang guru juga untuk bisa berhemat terhadap pendapatan kita per bulannya gitu. Kalau udah gimana caranya untuk gini uang itu biar semuanya dapat semuanya? Betul. Jadi ya Pak Medio ya, kita ini saya sebagai pegawai gitu ya, tentu misalnya angka yang kita terima nih anggap 1.000. Jadi dalam kecil banget 1.000 ya. misal. Seorang PNS 1.000 loh. Misalnya. Digitnya 3. 10 juta. Iya. Jadi kita harus di bulan gajian kita harus membagi-bagi dulu Pak Medio. Mana yang kebutuhan pokok, mana yang kebutuhan tambahan gitu. Jadi agar tidak besar pasak dari tiang atau gali lubang tutup lubang, maka saya mengakalinya untuk yang pokok seperti pangan begitu ya, sandang pangan kita sisihkan dulu nih. Untuk listrik ini, untuk telepon ini, untuk internet ini, untuk beli beras ini, lauk pauk ini gitu. Nanti kalau masih ada sisanya, nanti baru kita boleh kita spesikan juga untuk nonton untuk nonton bola, healing lah gitu ya. Untuk nonton Pro Liga gitu ya. Wow. Tapi ada nggak kalau misal udah pemikiran yang
gue kan bakal resign nih atau pensiun ya. Terus untuk masa depannya apakah sudah ada plan seperti itu untuk membagikan uang untuk masa depan gitu, ada nggak? Iya. Kalau untuk masa depan itu pasti Medio ya. Jadi kami apalagi kita PNS atau ASN ini kan pendapatan itulah. Jadi dari gaji yang kita terima itu kita harus menyisihkan juga untuk tabungan masa depan. Berarti itu kita simpan di bank. Karena kalau di rumah nanti Pak Medio ambil ke saya. Saya atau istrinya. Check out nanti ya. Nah kalau dari POV sebagai generasi muda, guru yang paling muda nih, apalagi berapa tahun udah jadi PNS-nya? 6 tahun. 6 tahun. Ya, nah, berarti udah banyak lah ya uangnya ya. Kelihatan muka-muka bahagia banyak uang gitu ya. Sebagai Kak Agus sebagai guru yang masih muda, generasi muda, bagaimana Kak Agus untuk bisa membagi-bagi uang-uang yang sudah didapatkan per bulannya? Kalau saya pribadi sih nggak beda jauh ya dengan udah Abdel gitu. Memang kalau saya sudah saya pos-poskan karena saya kan merantau ya di Kabupaten Pali gitu ya. Jadi memang ada pos-pos yang untuk kegiatan-kegiatan yang udah nggak bisa dihindari itu langsung saya potong-potong semuanya seperti itu. Jadi makanya ketika ada sisa ya sisanya itu either ditabung atau untuk healing seperti itu. Seperti itu sih. Dan kadang kalau sama anak-anak juga saya mengedukasinya bahwa ketika mereka berjajan gitu ya, kalau jajan kalau bisa tuh jangan di spending all of them gitu ya. Jadi kayak di separate berapa, disimpan berapa gitu supaya nanti ketika mereka mungkin mau membeli apa, buku atau apa, ketika dadakan pena kan sering hilang tuh anak-anak tuh. Jadi di sini memang pemahaman akan rupiah itu penting banget gitu. Makanya salah satunya adalah pintar memanajemen keuangan. Walaupun kadang uang jajan mereka itu kadang 5.000, 10.000, tapi memang beneran loh ada anak yang ketika dikasih tahu itu nurut gitu ya. Jadi mereka pintar manajemennya. Jadi ketika penanya hilang, penggarisnya hilang, mereka nggak perlu minta ke orang tua gitu, langsung beli aja ke koperasi seperti itu kan. Jadi intinya adalah membagi pos-pos ya, keuangan, misalnya 1 bulannya dapat 1 M, berapa ratus juta. 1 ember ya. 1 ember. Iya, karena ada yang mengatakan seperti ini, pembagiannya itu adalah 50 banding 50 katanya. 50 tadi untuk pokok dari 50 tadi untuk yang sifatnya apa? Healing. Iya, invest katanya gitu. Jadi pokoknya adalah pembagiannya 5, 4, 3, 2, 1 kayak gitu. Saya juga lupa sih. Intinya memang harus sih kalau menurut saya, karena saya merasa bahwasanya apalagi kalau zaman sekarang cash gitu ya, zaman cash kalau di dompet itu pasti cepat banget habisnya gitu. Nah, tapi menarik juga berkaitan tadi juga sempat disampaikan sekarang ini kan udah di zaman yang namanya serba cashless. Ya. Kira-kira udah sama Kak Agus salah satu orang yang penganut cashless atau enggak nih? Aku cashless. Cashless. Iya, cashless. Karena saya tinggalnya di desa ya. Jadi kalau saya ambil uangnya itu cash gitu ya, itu cepat habis kayak kata Kak Medi tadi kan. Kalau misalnya di desa saya lebih seneng nyimpen di bank gitu, karena sedikit sekali ada carry semacam itu kan, jadi untuk spending money-nya itu akan lebih terkontrol. Tapi kalau ke kota ya lebih mudah aja, kita dari desa ke kota gitu kan, nggak bawa uang banyak itu kan aman, di nggak takut kehilangan gitu ya. Makanya saya seneng pakai keris. Pakai keris ya? Oke. Ada sinyal ya? Bercanda. Ada ya. Masa sih guru kreator konten gak ada sinyal ya? Ada. Oke. Kalau udah sedangnya cash atau pakai kris. Langsung aja kita promo kris ya. Ya, kalau saya secara pribadi dan keluarga 50-50. 50-50. Kenapa? Karena benar kata Pak Agus tadi ya. Untuk hal-hal tertentu kita menggunakan kiris gitu ya. Tertentu lagi untuk jajar anak kan nggak mungkin ya. Jadi kita gunakan uang aslinya atau cash. Kadang-kadang tapi lebih prefernya lebih ke cash kayaknya udah ya. Kalau untuk transaksi bisnis gitu ya. Woi, ngeri nih ya. Kalau kasih tahu Bunda ternyata udah punya bisnis ya. Oke. Nah, teman-teman, tentunya hari ini Sobat GTK selain kita ngomongin masalah
wah berarti penting banget yang namanya memperkenalkan rupiah terhadap siswa, karena mana tahu ternyata siswa itu juga sebagai apa ya, orang yang akan hidup atau muncul di masa depan. Benar. Yang mana siswa generasi muda itu adalah sebagai apa ya, penopang di masa depan, karena kalau misalnya dari sekecil aja mereka tidak bisa memanage uang, itu kedepannya juga nggak bisa. Betul. Dan alhasil makanya sering terjadi kalau di negara ini agak serius sedikit, ada inflasi lah ya. Itu kan salah satu faktornya karena banyak orang yang tidak paham tentang pentingnya bagaimana manage uang, transaksi uang itu seperti apa, seperti itu. Nah, tapi dari segi guru SD atau guru anak-anak dah ya. Bagaimana sih, itu kan ada kaitannya dengan bagaimana pengenalan literasi keuangan. Nah, literasi keuangan atau ya literasi keuangan itu bagaimana tuh cara mengajarkan kepada siswa tentang literasi keuangan menurut Uda atau Mas Agus? Baik, saya dulu ya Pak. Boleh. Jadi Pak Medio ya, untuk guru-guru kita sampaikan bahwa dalam menjelaskan kepada siswa, guru tentu memiliki media untuk menyampaikannya. Betul. Nah, dari Bank Indonesia ini menyarankan kepada kita bahwa untuk menyampaikan materi cinta rupiah kepada anak didik, kita boleh menggunakan berbagai media. Ya. Salah satunya dengan uang asli yang sebenarnya boleh. Oke. Jadi bisa diraba, diterawang, dilihat begitu ya. Jadi bank selalu menyarankan untuk menjelaskannya dengan langsung mempraktekkan kepada anak didik. Yang kedua, kalau seandainya tidak tersedia misalnya pecahan 2.000, 5.000, 10.000, kalau 100.000 tidak ada, baru kita menggunakan media gitu. Boleh menggunakan gambar, boleh menggunakan transparan atau PPT boleh. Oke. Gitu caranya sehingga anak didik kita melihat langsung seperti apa wujudnya. Oke. Tadi udah sempat aku lihat waktu ngisi materi tadi sempat memperlihatkan sebuah modul buku ya. Ya. Itu buku apa dan siapa yang buatnya udah? Oke. Buku ini dari GTK, jadi dari Kemdikbud ya, bahwa untuk menjelaskan cinta rupiah ini ada beberapa series. Jadi guru-guru kita seluruh Indonesia nih boleh menjelaskan bagaimana cinta rupiah dan apa seluk-beluk di dalamnya di buku itu. Wow, berarti lengkap ya? Lengkap. Berarti kalau misalnya guru-guru pengen memperkenalkan tentang rupiah, cukup bawa aja modul itu sebagai bahan ajarnya. Jika dia tidak memilikinya, tapi alangkah lebih baiknya kalau misalnya memperkenalkan uang pecahan secara langsung. Gitu. Tapi modul itu panduan. Ya. Nah, mungkin sobat GTK juga penasaran udah kalau mau dapat buku itu gimana caranya? Buku itu sudah ada, diberikan kepada beberapa sekolah yang mendapatkan bantuan dari Kemdikbud. Oh, berarti bisa ditanyain saja sama kepala sekolahnya ya? Dan atau secara online bisa. Ada juga. Kita unduh di Google juga ada ya. Jadi mencari buku elektronik juga bisa. Oke, mantap ya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya sobat GTK yang berprofesi sebagai seorang guru yang pingin banget menambahkan salah satu materinya berkaitan tentang pengenalan tentang rupiah ya, atau literasi keuangan, itu bisa aja langsung aja akses dari buku yang telah disediakan oleh Kementerian Pendidikan ya, Kemdikbud apa bang? Kemendikdas ya. Kemendikdasmen. Oke. Ya udah berubah ya sekarang ya. Betul. Mudah-mudahan perubahan ini mensejahterakan kita semuanya ya. Iya. Oke. Kalau Kak Agus ini kan kalau dari aku lihat sebagai guru SMP, mungkin literasi keuangan ada juga. Tapi Kak Agus ini ya bahasa Inggris ya? Ya, bahasa Inggris. Oke. Kalau misalnya Kak Agus bagaimana memperkenalkan keuangan di sekolahnya? Karena ada juga istilahnya adalah numerasi. Nah, kalau Kak Agus udah pernah belum melihat mungkin teman-temannya atau guru-guru lainnya yang mengajarkan tentang numerasi itu menurut Kak Agus gimana? Kalau saya memang dalam pembelajaran itu saya pernah pakai bagaimana anak cara menggunakan uangnya. Jadi kami pakai uang palsu mainan yang kami tulis sendiri gitu ya. Terus kemudian itu kami belanjakan, tapi itu pakai bahasa Inggris. Jadi mereka belajar sekaligus praktek walaupun uangnya bukan uang asli. Jadi di situ mereka akan ngitung tuh berapa uang yang harus mereka bayar seperti itu. Jadi saya lebih ke langsung praktek secara langsung gitu. Walaupun nggak pakai uang beneran dan nggak pakai benda-benda yang dibeli itu beneran.
semuanya replika seperti itu. Jadi kayak misalnya ada media, ada makanan, misalnya ada Bener, gambar-gambar, dibeli, itu bener. ada bakso, ada ini, lalu mereka diberikan uang, lalu bagaimana caranya bisa dapat makan yang banyak kayak gitu ya? Bener, ada In English. ada quiznya in English. Alright ya. Dan juga mungkin salah satu numerasi itu terkadang udah ya. Yang aku lihat sekarang ini perkembangan pembelajaran itu sudah nggak kayak zaman dulu lagi, benar nggak udah. Jadi kalau dulu kita belajar bagaimana rumus matematika, misalnya 1 ditambah 1 sama dengan 2. Dimana itu membuat siswa itu kadang-kadang merasa kayak bosen dan terkesan kayak matematika itu menakutkan gitu ya. Iya. Nah, jadi kalau sekarang ini kayaknya berbasis konteks ya. Jadi tentang bagaimana kita tadi langsung aja 1 tambah 1, kenapa nggak kita kasih ada uang 1.000, dikasih lagi nyokap lo 1.000 lagi, kira-kira uang kamu jadi berapa? Kayak gitu kan? Kadang-kadang orang siswa itu kadang-kadang kalau masalah uang dia lebih pinter daripada angka. Lebih cepat ya. Kalau urusan uang itu nomor 1 ya. Wow, luar biasa sekali. Tentu aja udah dari event yang sudah dilakukan tadi, TOT tadi, sebenarnya follow up yang diharapkan dari BGP dan juga BI itu kira-kira apa? Baik. Jadi Pak Medio ya, kita dalam event hari ini sengaja gitu menggait GKK. Yes. Kenapa? Karena selain dia guru, dia juga content creator. Content creator. Betul. Taulah Pak Medio, kalau content creator itu satu menurut kita dia bisa jadi 10. Betul. Betul. Jadi benar kata Pak Medio tadi, kalau kita mendapatkan hari ini 200 konten kreator, maka harapan kita 10 kali lipat dari 200. Bahkan 100 ya tadi kalau Iya, salah. satu- Mengimbaskan iya. satu orang Satu 100. GKK Betul. 100. Dikali 200 udah Nah, banyak banget ya. betul. Oke, jadi follow dengan up-nya follow up-nya dengan adanya begitu, maka harapannya guru-guru yang kita undang ini bisa memfollow up ke teman-temannya, mengajarkan kepada siswanya dengan bagaimana kita cinta, bangga dan paham rupiah. Oke, mantap ya. Jadi itu intinya peserta tadi GKK tadi diminta untuk mengimbaskan kepada seluruh orang-orang. Karena kan memang kalau BI mau ke satu-satu itu Betul. kan susah banget ya. Pasti. Karena kita kan banyak banget nih. Jadi fungsi dari GKK itu sendiri adalah mensiarkan apa yang sudah didapatin di pengalaman di hari ini. Betul. Oke, kalau dari Kak Agus, kira-kira harapannya apa nih untuk para peserta yang sudah join di event tadi, dan mungkin untuk sobat GTK yang penasaran emang ada seperti apa sih, harapannya seperti apa? Kalau dari sudut pandang POV GKK ya, Ya. diharapkan nanti sih bisa benar-benar mengimbaskan gitu ya, benar-benar mengimbaskan, terus juga materinya benar-benar bisa dipahami. Selain itu juga buat konten-konten yang menurut saya serius gitu ya, konten-kontennya, sehingga nanti bisa dinikmati juga oleh anak-anak baik yang ada di sekolah itu maupun di luar sekolah, karena konteksnya kan sudah masuk ke media sosial, jadi bakal banyak sekali penikmatnya. Jadi nggak cuman terfokus kepada yang disosialisasikan, Oke. tapi ketika membuat konten nanti diharapkan nanti semuanya bisa mengakses dan lebih dekat dengan bagaimana cara mencintai dan bangga serta paham akan penggunaan rupiah. Seperti itu. Oke ya. Jadi kontennya bebas ya berarti ya. Bebas. Boleh nggak joget-joget? Anak udah ada rencana mau joget-joget. tap. Intinya ada pengandalan rupiah. Boleh. Sebenarnya tetap harus ada etikanya ya. Ada adab sebagai seorang guru ya. Iya, Oke. ada adab sebagai orang guru. Itu sih patokannya, pasti guru-guru juga udah tau lah harus bagaimana ya kan. Nggak mungkin sambil koprol-koprol nggak jelas gitu. Joget-joget Terus gimana langsung gitu. ada ini penjelasan tentang rupiah. Jangan nanti encok ya. Oke. Iya. Baik, closing statement dari Uda untuk sahabat GTK berkaitan dengan pengenalan rupiah tadi. Boleh, silakan Uda. Baik, bagi sahabat GTK dimanapun berada, bagi guru-guru terutama ya, Yes. Pak Medio ya, sekarang dimulai dari diri kita dulu, silahkan sosialisasikan di orang-orang terdekat kita, kemudian kepada anak didik kita di sekolah, bahwa mulai dari sekarang dan selanjutnya kita harus bangga, paham, dan cinta rupiah gitu. Oke. Kenapa? Karena rupiah adalah hal yang sangat berharga bagi kita, terutama guru dan masyarakat Indonesia. Mantap. Keren kali ya. Itu udah berapa lama memikirkan kata-kata itu? 6.000 tahun yang lalu. Aduh. Ini deg-degan nih. Kalau kalah susah nih ya. Boleh, silakan. Kalau dari Kak Agus, closing statement-nya. In closing English. statement. In English. Oke. I don't think so ya. Salah ya kali.
Kalau closing statement dari aku sih cuma satu aja sih. Bikinnya itu yang konten kita konten seniana. Udah itu aja. Oh gitu aja. Oke. Baik, terima kasih banyak ya sekali lagi buat Uda dan juga buat Kak Agus ya, tentunya terima kasih banyak sudah join di Siniar Aksi Nyata Jalin Kolaborasi bersama dengan Balai Guru Penggerak Provinsi Sumatera Selatan. Tentunya kita tunggu gebrakan-gebrakan apa saja akan terjadi khususnya dari BGP. Rencana mau apa? Kita tunggu lagi, jangan lupa undang-undang kita juga ya. Siap. Dan GKK juga kita tunggu juga gebrakannya ya, kira-kira mau ada apa. Baik ya. Terima kasih banyak semuanya. Kita ketemu lagi di podcast Sanjo di episode berikutnya. Kami pamit ya. Bye-bye semuanya.